Terakhir saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua. Ditaruh di tengah-tengah lingkaran massa yang kedua itu, lalu mereka tepuk tangan sama-sama. Potong, potong, bunuh, 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 bunuh. Lalu teman-teman massa itu ada yang berkata, jangan bunuh dulu, kasih bangun dia, buka kain di kepalanya. Jangan kita salah potong, ini teman kita. Mereka kasih bangun saya, lalu saya berdiri, ada seorang bapak, dia datang, dia buka kain di kepala saya buka mata, banyak massa. Semuanya bau golok di situ. Lalu mereka senter dari kaki sampai di wajah saya, apalagi lihat rambut keriting begini sudah tahu dari mana. Ini orang luar pulau. Jadi massa itu berkata, ini orang luar pulau, bunuh dia. Lalu saya tunduk kepala dan berdoa. Selesai berdoa, buka mata, seorang bapak datang dari sana, dia bawa balok besar, dia berdiri samping kiri, dia memberikan dua pertanyaan. Mau ikut Tuhan Yesus atau mau ikut massa itu? Ya saya nggak mau. Lalu bapak itu pun karena saya nggak jawab-jawab, bapak itu pun marah. Lalu dia pukul saya pakai balok, saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi. Halo sahabat Kesaksian TV, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan mendengarkan kesaksian orang meninggal hidup kembali oleh kasih karunia Yesus Kristus. Oke. Damai sejahtera Kristus memberkati dimanapun pada saat ini kita berada. Kembali kita mau mengingat peristiwa pada tanggal 15 Desember tahun 1999 di STT Dulos, di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, di mana STT tersebut diserbu oleh sejumlah massa dengan berteriak serbu, bakar, bunuh. Akibat peristiwa tersebut ada beberapa orang yang menjadi korban, bahkan ada 1 orang yang meninggal dunia. Dari salah satu korban yang bernama Domingus sempat dinyatakan telah meninggal dunia, namun ia hidup kembali sehingga dapat menjadi kesaksian bagi kita semua orang yang percaya kepada Kristus. Kita akan melihat dan mendengarkan kesaksian dari Pendeta Domingus sendiri. Kiranya ini dapat membuat kita semakin percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan hanya Dialah satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bersyukur bahwa saya hidup hanya karena kasih Tuhan, bahwa saya hidup hanya karena mujizat Tuhan. Ini sebenarnya nyawa sambungan. Kalau bukan Tuhan Yesus tidak mungkin. Karena sebenarnya saya meninggal pada tanggal 15 Desember tahun 99, di mana peristiwa sekolah Alkitab, sekolah seminari, sekolah tinggi teologi Dulos dibakar oleh massa pada saat itu. Kebetulan saat itu kami mahasiswa itu tinggal dalam asrama. Jumlah kami 337 orang. Lalu yang kena potong 37 orang, yang meninggal 2, satu namanya Sariman dan satu saya sendiri. Tapi karena kasih Tuhan saya hidup lagi. Jadi saya bersyukur bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup. Dia sanggup memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Dan saya juga tidak pernah membayangkan bahwa saya akan dibunuh seperti itu. Saya juga tidak pernah minta, ayo potong saya biar jadi pendeta terkenal. Gak pernah minta, tapi memang dalam keadaan gak sadar, Tuhan mengiring saya ke arah sana untuk iman saya diuji. Sejauh mana saya percaya kepada Yesus. Sehingga ikut Tuhan Yesus bukan hanya mendapatkan yang damai sukacita, bukan hanya yang enak, tapi harus siap menderita. Itu baru namanya orang Kristen. Nah sehingga malam hari itu saya bersyukur bahwa saya salah satu korban. Saya melihat bahwa saya tidak pernah membayangkan itu terjadi dalam pribadi saya. Karena memang kalau saya ingat kembali peristiwa itu, kalau bukan dalam Tuhan, saya ini trauma. Dengar bunyi sedikit dimanapun atau kerumunan banyak orang, pasti saya trauma. Saya nggak mau datang ke situ. Tapi karena ada kekuatan Tuhan, sampai hari ini tidak ada trauma dalam hidup saya. Karena saya kena percaya bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup, Dia sanggup memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Nah sehingga malam hari itu jam 7 malam, saya sudah tidur, menjelang jam 9 malam, massa itu masuk. Akhirnya kampus kami dikepung. Lalu massa itu masuk, ada yang bawa jargen isi bensin, siram dalam kampus, ada yang bawa golok, mereka potong di dalam, dan waktu teman saya dia masuk ambil pedang, baru dia lihat saya di atas tempat tidur.
Dia kasih bangun saya turun dari tempat tidur, saya lari ke halaman, saya lihat gedung sebagian terbakar. Di sana pun saya masuk dalam satu ketakutan yang luar biasa. Di sana badan saya mulai tergoncang, menangis, berteriak-teriak. Saya bilang, Tuhan Yesus mau lari kemana? Tolong saya Tuhan. Berdoa dalam keadaan menangis, tutup mata, selesai berdoa, buka mata, ada masa semakin dekat ke saya. Nah sehingga pada saat itu, masa semakin menuju ke saya, dan saya lihat ke arah kiri belum ada orang, saya lari ke arah kiri. Lalu di sana baru 4 langkah bertemu dengan massa. Mereka pakai senter, itu ada mahasiswa. Tangkap, bunuh. Tuhan saya mau dibunuh Tuhan. Akhirnya lari ke arah kanan, bertemu lagi dengan massa. Berteriak sama massa itu. Itu mahasiswa, tangkap, bunuh dia. Lalu saya mundur, masuk dalam satu pergumulan yang luar biasa. Waktu saya lari ke belakang, massa pun akhirnya mereka kejar saya. Dan pikiran saya larinya ke tembok. Temboknya sementara 2 ke 3,5 meter itu saya bilang, Tuhan gimana mau melompat, karena nggak bisa melompat, cuma lari keliling pagar. Di sana juga akhirnya berlari pun masih dalam area kampus, dan saya bertemu dengan 2 teman, lalu sama-sama lari, tapi mereka di belakang. Akhirnya dalam sekejap 2 teman ini mereka bisa melompat keluar dan saya ketinggalan di dalam. Lalu pun saya lari terus keliling itu pagar kampus kami. Di sana ada pagar kawat duri. Singkat cerita saya bisa keluar dan udah sampai di lingkungan, kaki saya udah sampai luar pagar. Masa di belakang waktu mereka potong saya, parahnya kena kawat durinya. Itu kalau kena di paha saya mungkin putus. Akhirnya disitulah saya jalan, bertemulah dengan 2 teman. Lalu sama-sama jalan, saya berdoa, Tuhan tolong saya tidak mencuri, saya tidak bersalah dengan mereka. Saya tidak bersalah dengan masa ini, tapi malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Waktu selesai berdoa dan itu saya sudah bersama dengan 2 teman, lalu udah ada damai sedikit, udah hati saya tenang, karena kami bertiga. Ya. Selesai berdoa dan buka mata, 2 teman menghilang. 2 teman ini pun mereka udah kabur, udah lari. Jadi saya buka mata pun di depan saya udah banyak massa. Lalu di situ saya bilang, Tuhan mau lari kemana Tuhan? Rupanya massa itu tiba-tiba mereka berteriak, itu ada yang lari ke sana, ayo kita kejar. Massa itu berbalik, kejarlah 2 teman ini. Akhirnya yang satu meninggal, yang satunya malam hari itu dipotonglah, dicincang 9 kali. Dan saya lari menuju ke rumah teman, sampai sana ketuk pintu, tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Lalu saya berdoa pengerahan diri yang terakhir di situ, depan rumah. Selesai berdoa, panggil, nggak ada yang buka pintu. Jadi jarak antara rumah dan jalan raya itu dekat. Jadi ada jalan setapak dari jalan raya menuju ke kampus kami. Orang turun dari sana lewat. Mereka dengar ketukan pintu. Masa itu alihkan senter ke saya. Mereka berteriak, itu ada mahasiswa, tangkap, bunuh. Lalu masa begitu banyak menuju ke saya. Disitulah saya ditangkap. Waktu saya ditangkap, yang pertama tangan saya diikat pakai tali dari belakang. Yang kedua kepala saya ditutup pakai kain, lalu saya dibawa, itu pun pedang sudah nempel di leher. Berdoa semakin kuat, pedang itu semakin ditekan, darahnya mulai netes malam hari itu. Saya menangis begitu luar biasa, tetap saya ditendang, disiksa, lalu ada yang tendang saya, jatuh dalam got, gak bisa bangun lagi. Seorang bapak narik saya dalam got, lalu dia angkat tubuh saya begini, dia banting saya, akhirnya pingsan. 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Akhirnya masih itu juga rupanya masih di situ. Masih itu langsung ngomong, lo orang ini masih hidup. Lalu mereka paksa saya, karena saya waktu dibanting kan jatuh. Lalu mereka paksa saya, Mas bangun. Ayo bangun. Waktu saya mau bangun, bergerak sedikit, digebukin pakai balok. Akhirnya udah saya tidur terus, udah tidak berdaya lagi. Lalu di situ Mas itu berkata, orang ini sudah kuat, udah lepaskan ikatan di tangannya. Lalu mereka lepaskan ikatan di tangan saya karena diikat dari belakang. Saya ditarik gaya binatang. Dan di situ pun saya berdoa, Tuhan Yesus, malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Saya tidak mencuri, saya tidak bersalah dengan orang. Dan kalau malam hari ini saya meninggal pun, saya akan masuk surga. Dan saya akan mempercayai engkau di samping saya. Berdoa dalam keadaan badan tergoncang karena pedang ini semakin ditekan. Baju saya sudah penuh dengan darah. Baru di situ ada suara bisikan Tuhan Yesus berkata, jangan takut, aku menyertai engkau.
Ketika dengar suara Tuhan itu yang tadi barang saya tergoncang, tiba-tiba roh ketakutan hilang, tinggal damai sejahtera. Damai yang diberikan oleh Tuhan pada saat itu yang melampaui akal dan pikiran saya, sehingga masa itu gebukin saya pakai balok pun badan saya nggak sakit. Karena saya kena percaya bahwa Tuhan sudah menanggung penderitaan itu. Terakhir saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua. Ditaruh di tengah-tengah lingkaran massa yang kedua itu, lalu mereka tepuk tangan sama-sama. Potong, potong, bunuh, 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 bunuh. Lalu teman-teman massa itu ada yang berkata, jangan bunuh dulu, kasih bangun dia, buka kain di kepalanya. Jangan kita salah potong, ini teman kita. Mereka kasih bangun saya, lalu saya berdiri, ada seorang bapak, dia datang, dia buka kain di kepala saya buka mata, banyak massa. Semuanya bau golok di situ. Lalu mereka senter dari kaki sampai di wajah saya, apalagi lihat rambut keriting begini sudah tahu dari mana. Ini orang luar pulau. Jadi massa itu berkata, ini orang luar pulau, bunuh dia. Lalu saya tunduk kepala dan berdoa. Selesai berdoa, buka mata, seorang bapak datang dari sana. Dia bawa balok besar, dia berdiri samping kiri, dia memberikan 2 pertanyaan. Mau ikut Tuhan Yesus atau mau ikut masa itu? Ya saya nggak mau. Lalu bapak itu pun karena saya nggak jawab-jawab, bapak itu pun marah. Lalu dia pukul saya pakai balok, saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi. Tapi bagaimana waktu roh saya keluar? Bagaimana waktu matinya? Nah, sini saya mau katakan, mau bagikan bahwa di balik kematian ada kehidupan. Kehidupan yang sesungguhnya bukan di bumi ini. Kehidupan yang sesungguhnya waktu kita berbalik kembali ke rumah Bapa di surga. Yang dia tawarkan itu, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu sebenarnya turun ke bumi ini untuk menawarkan surga itu. Percaya masuk surga, tidak percaya ya nggak apa-apa. Ya, jadi dia menawarkan. Ya, nah sehingga saat itu pun akhirnya ya lewat peristiwa ini bahwa saya melihat bahwa orang kalau percaya Yesus matinya enak. Ya, karena memang firman Tuhan pun berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat tinggal. Di mana aku berada, di situ pun kamu akan bersama dengan aku. Lalu firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama, dia berkata gini, ini sebelum saya sambung. Nah, ini ada firman Tuhan berkata bahwa di dalam ayat yang pertama itu 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Untuk menuju ke surga itu tidak gampang. Benar-benar kita harus percaya, benar-benar kita harus beriman sungguh-sungguh, bukan cuma hanya beriman, tapi pengabdian kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau tiap hari kita cuma main-main, lalu kita cuma hanya ya percaya aja, waktu kita meninggal, roh kita keluar, belum tentu lipat tangan terakhir begini tiba-tiba, gol masuk surga. Kita pikir lipat tangan langsung di atas tempat tidur, tiba-tiba roh langsung masuk surga, tidak akan seperti itu. Harus pasti ada yang benar-benar datang jemput. Nah, pasti ada malaikat yang disiapkan sama Tuhan untuk datang menjemput kita. Nah, sehingga di saat itu ketika roh saya keluar di alam roh, itu gelapnya luar biasa. Jadi roh saya ini berkata begini, mau kemana? Nggak bisa jalan, di alam roh itu gelapnya luar biasa. Di alam roh itu tidak ada suara apa dalam sana, hening sekali. Lalu roh saya tiba-tiba berkata, Tuhan Yesus mau kemana? Ketika sebut Tuhan Yesus, disitulah 5 malaikat datang di samping, muncullah di samping kanan roh saya. Ketika 5 malaikat hadir di samping kanan roh saya, tempat itu langsung terang sekitar 2 meter dari roh saya. Tapi roh saya ini masih melayang-layang berdiri itu dalam gelap, ya melayang-layang dalam gelap. Lalu tiba-tiba roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, ini malaikat yang terbaik,
pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Baru selesai roh saya berkata seperti ini, tiba-tiba 5 malaikat ini mereka ada komunikasi. Selesai komunikasi di antara 5 malaikat itu, lalu salah satu malaikat dia keluarin tangan putih panjang. Dia pegang di tangan sebelah kanan roh saya ditarik masuk dalam terang itu. Perpindahan dari dalam gelap menuju ke dalam terang itu bersama dengan malaikat ini. Waktu bersama dengan malaikat ini, di situ ada damai, ada sukacita begitu luar biasa. Sudah tidak ingat dunia lagi, sudah tidak lihat tubuh saya lagi. Ya. Selanjutnya 5 malaikat ini mereka bagi. 2 dari samping kanan, 2 dari samping kiri, dan 1 malaikat yang berdiri di depan saya. Lalu 1 malaikat ketika dia berdiri di depan saya, di situ mereka komunikasi lagi. Selesai komunikasi, malaikat di depan saya dia melangkahkan kaki. Tiba-tiba ada 1 jalan terbuka lurus, terang luar biasa, kayak orang pakai senter 1 arah. Tapi di pinggir kiri kanan ini gelap. Nah, ketika jalan ini terbuka, yang tadinya di alam roh itu hening, tapi ketika jalan ini terbuka, jalan yang lurus terang ini luar biasa, jalannya itu mungkin ini bercahaya begitu luar biasa. Memang Tuhan mempersiapkan jalan ini, dibuat dari permata-permata yang berharga itu, tapi di pinggir kiri kanan gelap, di sana penuh dengan kegelapan yang luar biasa, dan di sana banyak orang menangis meraung-raung dalam kegelapan itu. Ada orang menangis meraung-raung dalam kegelapan itu. Mereka minta pertolongan supaya malaikat ini bisa menarik mereka masuk dalam terang ini. Selama perjalanan itu menuju mengikuti malaikat di depan itu, suara tangisan itu ngeri luar biasa. Secara manusia sangat menakutkan. Semakin jalan ini semakin sempit. Waktu tiba menuju jalan yang sempit, bahwa di sana ada pintu seperti lubang jarum. Pintu itu oval, lonjong dia. Lalu roh saya, ada malaikat yang di depan saya, lalu ada 2 malaikat, 3 malaikat di depan saya, lalu roh saya, lalu 2 malaikat di belakang saya. Tapi roh saya ngomong begini, Tuhan Yesus, badan saya besar, tidak mungkin masuk. Tapi 5 malaikat ini mereka masuk, tiba-tiba giliran saya untuk masuk ke sana, roh saya ngomong begini, Tuhan Yesus, badan saya kecil, pasti masuk. Selesai ngomong gini, udah berjalan ke sana, tak tahu udah lewat. Ternyata di balik sana pintu yang sempit itu, di sana ada taman, di sana tidak ada tangisan, di sana ada damai sukacita terjadi lagi di dalam taman itu yang begitu luar biasa. Selanjutnya tidak ada suara tangisan di situ. Lalu roh saya bersama dengan 5 malaikat itu berjalan dalam taman itu yang begitu bagus. Lalu roh saya ngomong gini, Tuhan Yesus, ini kan taman, berarti ada rumah. Roh saya baru berkata bilang rumah, Tuhan Yesus memperlihatkan satu istana yang megahnya luar biasa. Lalu roh saya berkata, Tuhan Yesus ini rumah, berarti ada orang di dalam. Lalu roh saya dibawa sama 5 malaikat itu, turun melalui tangga yang putih, turun, lalu menuju ke rumah itu. Waktu masuk dalam rumah itu, ternyata dalam rumah itu persis kayak dalam gereja. Bahwa di sana ada pujian penyembahan. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang tiup sangkakala. Tiba-tiba ada suara berkata dalam ruangan itu, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Suara itu berkata 3 kali. Roh saya dibawa lagi masuk kamar kedua. Di situ pun tetap seperti kamar yang pertama, bahwa di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Lalu roh saya dibawa lagi masuk kamar ketiga, persis seperti kamar pertama dan kedua. Bahwa itu pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa itu roh-roh orang benar yang meninggal dalam Tuhan, mereka ditampung di tempat itu untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Lalu suara itu pun tetap berkata bahwa ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Dan di situ pun di dalam ruangan pertama, kedua, ketiga itu wajah yang sama. Kalau umur mereka 20 tahun, semuanya 20 tahun, tinggi sama-sama, tidak ada anak kecil, tidak ada orang tua. Lalu roh saya terakhir dibawa kamar yang keempat, kamar itu kosong. Lalu roh saya bersama dengan 5 malaikat ini melangkah 3-4 langkah ke depan. Tiba-tiba roh saya berkata begini, Tuhan Yesus, ini antara saya ke surga dan ke neraka. Baru bicara begini, dalam sekejap 5 malaikat ini hilang. Mungkin tugas tanggung jawab dari 5 malaikat ini, mereka jemput saya di bumi, terakhir dibawa sampai di tempat itu, mereka pergi.
Lalu roh saya berdiri sendiri di kamar kosong itu. Lalu ada sinar kemuliaan Tuhan muncul di depan mata roh saya. Sinar ini mungkin melebihi matahari ini. Sehingga sinar itu membuat mata sekitar 5 meter lah sinar itu. Membuat mata roh saya silau dan tidak bisa melihat. Lalu ada suara berkata begini. Di dalam ruangan kosong itu. Berlutut, berlutut. Tiba-tiba roh saya berlutut dalam keadaan tertunduk. Lalu Tuhan membuka satu buku yang besar. Ketika buku ini terbuka, ini tulisan keluar dari buku itu gaya bara api. Keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Lalu terbuka lagi lembar yang kedua. Baru terbuka begini, saya lagi berdiri narik kambing. Bukan cuma kambing, banyak binatang yang curi di kampung saya di timur sana. Tuhan kasih keluar semua di situ. Kalau jerat ayam seperti apa, keluar seperti itu sampai makan itu daging. Loh Tuhan, ini dosa saya. Seperti kita syuting baru diputar lagi, ya. Ini keluar begitu banyak. Tuhan, ini kan perbuatan saya. Ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu saya melakukan kejahatan. Engkau nyatakan di tempat ini Tuhan. Tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lagi lembaran yang ketiga. Tulisan mulai keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang. Akhirnya tiba-tiba roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, saya tahu Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Baru bicara begini, dalam sekejap tulisan itu pun hilang, terbuka lembaran yang keempat, tidak ada tulisan, tinggal kertas putih. Roh saya buka mata begini, buku ini pun hilang. Roh saya memiliki sinar tadi, sinar itu pun hilang. Tapi di tempat sinar itu, di sana ada altar yang bulat. Ada mimbar yang bulat. Ya. Baru ada tangga itu bercahaya begitu luar biasa. Akhirnya tiba-tiba roh saya ngomong begini, masih berlutut. Roh saya berkata begini, oh ini tempat Tuhan Yesus di takhta surga. Ternyata saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan dosa saya di sini. Tiba-tiba ada suara yang berkata begini, Domingus pulang. Belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Ketika roh saya mendengar suara itu dalam ruangan yang kosong itu, lalu roh saya melihat ke samping kanan roh saya. Ternyata Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Akhirnya roh saya berkata, ini Tuhan Yesus, saya harus pulang. Lalu badannya berubah jadi sinar, kuda putih berubah jadi sinar. Roh saya berkata gini, Bapak mau pulang. Waktu roh saya berkata begini, tiba-tiba roh saya balik begini dalam sekejap. Tiba-tiba roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget, ingatan yang pertama, lu kenapa pulang? Lu kok hidup lagi? Tadi kan dalam surga. Kenapa saya dipulangin Tuhan? Saya mau tinggal di rumah itu Bapak. Kenapa saya pulang? Tapi kok haus ya? Tadi juga bersama dengan 5 malaikat. Tapi kenapa saya dipulangin? Tapi kok haus? Saat itu saya haus banget. Lalu baju saya ini kok rasanya kok basah banget ya. Lalu saya pegang begini, rupanya ada gumpalan darah besar-besar. Saya ambil 3 gumpalan darah, saya masukin dalam mulut saya, setelan darah saya. Tiba-tiba dan saya mulai tergoncang. Tiba-tiba lemas, ambil darah lagi, jirat lagi begini, mulai jari tangan bergerak. Jari tangan bergerak, jari kaki bergerak, baru saya ingat, oh tadi saya dipukul jam 11 malam, sekarang jam 10 malam, sekarang jam berapa ya? Usaha mau buka mata pun nggak bisa karena ini kan udah pecah, ini masa dari bekasnya, tapi karena darah udah mengalir, jadi ini di sini udah penuh dengan darah, jadi darah kering ya. Lalu saat itu saya mau bangun ya, waktu itu saya mau bangun, tapi ada yang nekan gitu ya, ada yang nekan. Jadi saya mau bangun juga seperti ini contohnya, ini tubuh saya, jadi ada yang nekan di atas tubuh saya begini. Jadi mau bangun ini ada yang berat nih. Rupanya waktu mereka potong saya, mereka buang saya di semak-semak, mereka potong daun pisang, lalu mereka tutup saya pakai daun pisang. Mungkin taruh batang pisang juga dari atas, tapi kepala saya di luar. Nah, sehingga waktu kepala saya di luar begini, saya bisa bergerak, angkat kepala gini, tiba-tiba udah nggak kuat, tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba kepala saya jatuh. Loh Tuhan, lihat saya putus. Lalu saya ketakutan lagi. Akhirnya di situ saya mulai berteriak, tolong, tolong. Tapi suara nggak keluar lewat mulut. Suara saya keluar di belakang. Krrrr, tolong, krrrr. Jadi suara keluar dari sini, ya bernapas juga dari sini, krrrr gitu, ya. Nah sehingga ini kalau ada foto saudara, ini ada foto-foto yang ini. Nah ini ketika ini udah di pinggir jalan raya. Tapi yang di semak-semak itu nggak ada fotonya. Jadi
Jadi waktu saya angkat kepala, saya bernapas saja keluar dari luka ini nih, ya. Nah situ akhirnya waktu itu mereka angkat ini di pinggir jalan raya, waktu mereka angkat saya yang ini. Ini angkat saya, ya seperti binatang lah. Coba gendong lah, kalau gendong kan masih agak terasa ini enak lah. Ini diangkat kayak gini, ya. Nah sehingga waktu sampai di jalan raya itu mereka periksa identitas, tidak ada. Mereka berkata, masa itu berkata orang ini sudah meninggal. Bawa dia ke rumah sakit yang dekat sini untuk diotopsi. Saya kan mereka ngomong itu saya dengar, tapi saya nggak bisa ngomong. Tapi dalam hati saya ini tetap berdoa, saya bilang Tuhan berikan kekuatan bagi saya untuk saya berbicara. Saya kan belum meninggal, cuma suara ini yang nggak ada keluar dari sini. Tiba-tiba ada satu bayangan sinar ini dia masuk, tiba-tiba dia keluar. Tiba-tiba saya bisa ngomong, oh nama saya Domingus, umur saya 19 tahun, saya tinggal di asrama dulu. Suruh, oh ini masih hidup. Oh ini mahasiswa, ini orang Kristen, udah bawa ke rumah sakit UKI. Akhirnya diambil, dibuang dalam mobil. Singkat cerita, sampai rumah sakit UKI, disitulah dibawa ke rumah di ruang ICU. Di situ dokter sarafnya periksa. Lalu selesai dokter sarafnya periksa, dia berbicara dengan pimpinan kami. Dia berkata, anak ini tidak mungkin hidup. Ini dua kemungkinan, mati. Kalau hidup, catat seumur hidup. Karena yang pertama tulang leher tidak bisa disambung. Yang kedua saraf-saraf tidak bisa disambung. Yang ketiga cairan otak udah keluar. Yang keempat darah habis. Ya, nah ini darah habis ini dari jam 10 kok. Ya, jam 3 baru saya di pinggir jalan loh. Belum sampai rumah sakit ini. Ya. Akhirnya pimpinan kami berkata dokter jahit aja. Kalau meninggal yang penting tersambung lagi. Akhirnya dokternya cuma hanya jahit kulit, tidak kasih bius, tidak kasih donor darah. 4 hari kemudian meninggal dalam ruang ICU. Ya. Selama 4 hari itu kritis. Lalu yang terakhir dokter berkata, suster bilang Domingus meninggal. Lalu akhirnya namanya meninggal, roh saya ini udah keluar. Ya. Lalu saat itu rencana dari itu mereka bilang orang ini udah meninggal, bawa dia ke ruang mayat untuk diotopsi. Ya. Lalu mereka ngomong kayak gitu, ada keluarga saya berkata dan pimpinan saya berkata bilang jangan dibawa ke sana, cari kamar yang lain, diusahakan, didoakan dulu, jangan dihidup lagi. Mereka pindah saya, bawa tubuh saya ke tempat tidur, keluar dari kamar itu, pergi ke tempat lain, ke kamar lain, mereka berdoa. Jadi waktu mereka berdoa, roh saya ini udah keluar. Waktu roh saya keluar itu ke alam roh itu yang kedua kali roh saya keluar ke alam roh itu terangnya luar biasa. Rupanya di sana ada Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus berteriak begini, balik. Waktu roh saya melihat ke samping kanan, rupanya Tuhan Yesus berdiri di atas gumpalan awan putih. Roh saya sambil lihat Tuhan Yesus begini, tiba-tiba ada segumpalan awan mulai turun menutupin kepala Tuhan Yesus. Tiba-tiba roh saya berbalik begini, roh saya berkata, balik lagi begini dalam sekejap. Roh saya sudah berdiri kembali di depan pintu kamar. Ada orang buka pintu, roh saya masuk menuju ke tempat tidur. Di situ roh saya melihat perawat, mereka pakai alat pemacu jantung. Roh saya sambil lihat kayak gini. Ketika mereka angkat alat itu, roh saya naik di atas tempat tidur, lalu roh saya masuk kembali dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget, leher saya ini bunyi, seperti orang buat tangan gini. Krak, 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 leher saya bunyi. Tiba-tiba saya goyang kepala gini. Loh, kok enak banget ya? Leher saya kok tersambung lagi. Suster, coba buka ikatan di leher saya. Nah, ketika suster buka penahan di leher saya ini, ya, tiba-tiba leher saya ini udah nggak sakit. Tapi saya lapar setengah mati. Ketika alat ini dibuka, saya ini lapar setengah mati karena udah 4 hari nggak makan. Selesai makan, turun jalan-jalan sampai pagi. Akhirnya besok pagi hari Minggu, saya bertemu dengan dokternya. Dokternya kaget, lu udah Minggu hidup. Dokter saya mau pulang. Kamu ada keluarga di Jakarta? Saya bilang nggak ada keluarga. Akhirnya dokternya berkata, lu anak ini kalau dihidup pasti lumpuh total. Anak ini kalau dihidup tidak mungkin berbicara, mungkin jadi bego-bego. Tapi sampai detik ini, bahwa dalam tubuh saya tidak ada lumpuh, tidak ada cacat, bahkan tidak ada bego-bego dalam hidup saya. Karena saya kan percaya dalam Yesus tidak ada mustahil. Dia sanggup memberi yang terbaik bagi setiap orang yang mau mencari Dia, bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepada Dia. Maka di saat kita berseru, pasti Dia akan menolong. Nah ini yang saya mau bagikan, bahwa Yesus itu luar biasa. Ya.
Sehingga selagi kita diberi kesempatan, lebih baik marilah kita mencari Dia. Maka ketika bertemu sama Dia, baru kita bisa belajar, baru kita bisa semakin hari semakin membaca dan merenungkan firman Tuhan, baru tahu isi hati Bapa, isi hati Yesus yang begitu mengasihi kita, begitu mengasihi siapa saja. Engkau percaya, mujizat Allah pasti terjadi bagi hidupmu. Inilah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.